Ya, sejumlah kasus kekerasan dengan pelaku anak-anak belakangan kerap terjadi beberapa kali. Terakhir yang cukup mengejutkan publik, seorang bocah perempuan kelas 2 SD matanya diduga dicolok tusuk bakso karena menolak memberikan uang saat dipalak siswa lain. Lembaga Perlindungan Anak menyebut kualitas kekerasan dengan pelaku anak-anak semakin meningkat. Kita simak laporan khas redaksi. Ini apa? Kelihatan. DVR itu tidak merekam kejadian yang ada di lingkungan sekolah. Bocah perempuan berinisial SHH, siswi kelas 2 sekolah dasar negeri di Kabupaten Gresik ini kepada orang tuanya bercerita soal kekerasan yang dialaminya. Pada 7 Agustus lalu saat tengah mengikuti lomba 17-an di halaman sekolah, seorang anak yang tidak dikenalnya menarik dirinya ke lorong dekat kantor kepala sekolah lalu meminta uang. Korban yang menolak memberi uang mengaku dicolok matanya dengan tusukan bakso hingga mengalami luka. Kasus kekerasan di lingkungan sekolah ini terungkap ke publik pada pertengahan September hingga akhirnya polisi turun tangan. Namun sepekan terakhir polisi belum juga menemukan siapa pelaku anak yang melukai mata korban. Padahal untuk mengungkap siapa pelaku anak, polisi telah memeriksa 156 siswa sekolah dasar korban. Sementara rekaman CCTV yang diharapkan bisa mengungkap siapa pelaku ternyata tidak merekam saat kejadian. Hasil pemeriksaan lapor kamera aktif terakhir pada tanggal 1 Juni 2023 dan kembali dinyalakan pada tanggal 18 Agustus 2023. Hal ini dikuatkan dengan data log file di DVR CCTV. Menurutnya, jika ada penghapusan video maka akan tercatat di riwayat DVR CCTV. Sampai 18 Agustus 2023, DVR itu tidak merekam situasi ataupun kejadian yang ada di lingkungan sekolah. Dan ini dikuatkan dengan data file log file yang ada di DVR tersebut memang tidak ada. Pada Kamis, Dr. Bambang Tuharyanto, spesialis mata dari Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik menyampaikan hasil pemeriksaan MRI mata kanan SA mengalami penurunan penglihatan, sedangkan mata kiri kondisinya normal. Namun pihaknya tidak menyebutkan waktu mulai terjadinya penurunan penglihatan dan penyebab terjadinya penurunan penglihatan. Bocah SH juga mengalami trauma. Orang tua korban mengaku walau nampak ceria hingga saat ini, putrinya masih pemulihan mental. Korban kerap mengaku sulit tidur serta masih terbayang peristiwa penusukan yang dialaminya. Kemungkinan trauma sih ada karena anaknya ini kan sulit untuk sekolah, terus habis itu kan kalau malam biasanya itu sulit tidur. Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur menyebut kasus pembalakan disertai kekerasan yang dialami bocah perempuan SAH dengan pelaku yang diduga juga anak-anak jadi bukti bahwa kualitas kekerasan di lingkungan anak-anak semakin meningkat. Pihak sekolah pun dikritik karena seharusnya tidak hanya fokus pada kualitas pendidikan, tetapi sekolah juga harus menjadi tempat anak-anak belajar nilai-nilai kebaikan. Bahwa sekolah kita ini menjadi tempat yang tidak nyaman bagi anak-anak. Sehingga menurut saya perlu diciptakan suasana yang aman dan nyaman pada tingkat sekolah. Jadi rumah itu tanggung jawabnya adalah orang tua, kemudian di sekolah tanggung jawabnya guru dan kepala sekolah. Antara rumah dan sekolah negara mesti harus hadir. Hingga Jumat 22 September, kasus kekerasan anak yang dialami bocah perempuan SAH masih misteri karena pelaku belum juga terungkap. Tim Liputan CNN Indonesia.